Merangkak silaturahim dong, ikut berbahagia, bergembira atas kedatangan kembali Habib Rizik Syihab di kediaman di Indonesia. Saya mungkin sempat berkali-kali 5-6 kali, insya Allah. Ya, ini menjamu silaturahim sekaligus mencari tahu juga berbagai informasi yang berkembang di media massa tentang ada upaya-upaya untuk menghambat kepulangan beliau. Ijam, dengar ya, sekali lagi aku bilang sama kau ya, jangan kau merasa menjadi anggota DPR RI itu kau tinggi hati, seenak-enaknya kau mau ngatur-ngatur apa yang ada di negara ini. Untuk itu saya minta pada Kapolri, Panglima TNI untuk menindak secara tegas, jangan hanya sekedar himbauan-himbauan saja. Ya, mestinya ini menjadi tugas dari pemerintah. Habib Rizik sendiri sudah berusaha berkali-kali ingin kembali ke Indonesia, sudah beli tiket bahkan sempat 3 kali. Dalam cuitannya, Fadlizon menyebut TNI tidak berhak untuk melakukan penertiban baliho. Hal ini lantaran berada di luar kewenangan dan juga tupoksi TNI. Ada barbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizik. Itu perintah saya. Itu karena berapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi, ya, perintah saya itu. Jadi saya melihat bahwa Habib Rizik itu merasa hak-haknya itu tertahan atau ditahan atau dibikin sedemikian rupa tidak bisa keluar dari Arab Saudi tanpa ada kejelasan. Kalau pemerintah mau, saya katakan 1 hari aja selesai sebenarnya urusannya gitu. Kita kan garnisun, saya sebagai Panglima Kogartap, ya, jadi sebagai dan Korgatap. Satu wilayah DKI itu terdiri dari darat, laut, udara. Ada invisible hand atau pihak atau oknum yang menginginkan Habib Rizik tidak kembali ke Indonesia, bahwa memang ada upaya pengasingan kepada Habib Rizik. Nah, ini yang saya kira harus dijawab oleh negara. Saya Panglimanya, ya, jangan coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Adalah satu refleksi kegagalan dari pemerintah untuk melindungi warganya, ya. Mestinya diplomasi pemerintah cukup jelas dalam hal ini. Tidak boleh ada negara yang bisa menahan warganya, apalagi tidak mempunyai kesalahan. Fadlizon memang dikenal sebagai politisi yang suka mengkritik pedas pemerintah. Kritikannya ini semakin sering terdengar, terutama di media sosial. Beberapa kali ia mengkritik soal pemerintah, terlebih tentang aksi TNI yang dinilainya telah di luar batas. Namun, ternyata aksi kritikannya itu dinilai sudah keluar batas oleh seorang pengusaha Indonesia, Peter F. Gonta. Melalui akun Instagramnya @petergonta menyapa temannya yakni Fadlizon dan menuliskan kritikannya terhadap politikus Partai Gerindra itu. Dalam unggahan yang dibagikan pada 23 November 2020 itu, Peter Gonta mengatakan jika ia dan Fadlizon berteman. Bahkan ia membenarkan pernyataan yang menyebutkan IQ Fadlizon mencapai 130. Namun, ada hal lain yang disorotinya, soal seorang Fadlizon yang aktif dalam politik yang bahkan duduk di kursi legislatif itu. Fadli, orang bilang Anda teman saya, benar kan? Orang bilang Anda CS saya, benar kan? Orang bilang, saya bilang IQ Anda 130, benar, ujarnya di akun Instagramnya @petergonta. Lebih lanjut, Peter Gonta menuliskan kritikannya. Baginya, Fadlizon sudah di luar batas dalam mengemukakan pendapatnya soal TNI. Tak hanya soal TNI yang beberapa hari kemarin banyak disoroti publik, Peter Gonta juga menuliskan jika Fadlizon sudah terlalu jauh dalam mengkritik pemerintah. Tapi kayaknya dalam hal TNI Anda offside banget. Dalam hal pendapat Anda mengenai pemerintah juga Anda offside banget terus-terusan. Itu menurut gue, tutur Peter Gonta. Namun, meskipun begitu, Peter Gonta masih menganggap Fadlizon sebagai seorang yang memiliki IQ luar biasa. Namun ia mengharapkan agar kecerdasan itu dipergunakan dengan baik.
Peter Gonta mengingatkan Fadlizon untuk tidak terus-menerus keluar batas jika tak ingin terkena akibatnya. Jangan offside melulu, kalau terus bisa kena penalti 12 pas, percuma punya IQ 130, katanya. Menutup unggahannya tersebut, Peter Gonta menuliskan, jika ia tetap berteman dengan Fadlizon meskipun beda pendapat. Tapi gue tetap teman elu, meski kita beda pendapat, boleh kan? Tuturnya menutup unggahan tersebut. Sebelumnya diberitakan, anggota Komisi 1 DPR yang membidangi pertahanan, Fadlizon, menyoroti langkah personel TNI yang menurunkan spanduk atau baliho bergambar pendiri Front Pembela Islam atau FPI HRS di beberapa titik di ibu kota pada Jumat 20 November 2020 lalu. Menurut Fadli, spanduk penurunan itu kewenangan Satpol PP, bukan TNI. Dia menuding Panglima Kodam atau Pangdam Jaya, Maijen Dudung Abdurrahman, telah bertindak di luar batas kewenangan. Jadi, menurut saya, apa yang dilakukan oleh TNI dalam hal ini, Pangdam Jaya memerintahkan itu jelas tindakan yang melanggar wewenangnya, melebihi dan di luar tupoksi TNI, kata Fadli. Jadi, menurut di sini, kalau dibiarkan nanti malah menjadi sebuah kekacauan di dalam sistem hukum kita, ucap Fadli yang merupakan anak buah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tersebut. Menurut Fadli, TNI kalau mengurusi masalah baliho dan spanduk HRS namanya kembali ke dwi fungsi ABRI, karena penurunan spanduk itu ranahnya Satpol PP. Menurut dia, TNI memiliki kewenangan sebagai alat pertahanan negara. Salah satu tugasnya adalah melawan organisasi Papua Merdeka atau OPM. Diketahui, sejumlah pasukan TNI berkeliling di DKI Jakarta mengendari motor hingga panser menurunkan baliho seruan revolusi akhlak dan ucapan selamat datang untuk HRS yang telah bermunculan sejak sebelum pentolan FPI itu tiba pada Jumat 20 November 2020. Aksi ini dilakukan atas perintah Panglima Daerah Militer Jayakarta atau Pangdam Jaya, Maijen TNI Dudung Abdurrahman. Dia mengatakan, melakukan ini karena baliho sejenis sebetulnya pernah dicopot Satpol PP, tapi lantas terpasang lagi. Dudung juga memperingati Rizik juga FPI berbagai hal. Seperti misalnya, jangan seenaknya sendiri seakan-akan paling benar. Ya, karena Rizik menuding aparat TNI Polri melindungi penghina dirinya. Dalam apel bersama di kawasan Monas, Jakarta pada Jumat 20 November 2020. Dia juga memperingatkan FPI dan juga Rizik agar tidak coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan dengan merasa mewakili umat Islam. Hal ini ia nyatakan karena Rizik berbicara tanpa rem. Rizik juga berkali-kali mengumpulkan massa tanpa protokol kesehatan di tengah pandemi yang tak menunjukkan tanda dapat dikontrol. Pengamat militer menyatakan bahwa TNI akan hadir apabila negara membutuhkan. Dalam hal ini, TNI memiliki perangkat yang canggih untuk mengukur ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Ia juga menyindir orang yang memperkarakan dui fungsi sebagai orang yang tak mengerti hal kemiliteran.